Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan-landasan dalam metodologi dakwah. Jadi dalam metodologi dakwah ini ada 3 landasan di dalamnya. Yang pertama itu ada landasan Qurani, yang kedua ada landasan filosofis, dan yang ketiga ada landasan sosiologis. Maka kita masuk ke dalam landasan yang pertama, yaitu adalah landasan Quran. Lalu yang pertama, landasan Quran ini kita akan membahas tentang cara-cara memikirkan, memahami, dan menghayati serta mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai objek berpikir. Nah, ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat kauniyah, realitas alam, dan hukum alam tentang akal yang mengacu kepada 49 term akal yang disebutkan dalam Al-Quran, yang terdiri dari beberapa kata, yaitu kata akaluh satu ayat, kata naqil satu ayat, kata yaqiluha satu ayat, kata taqilun 24 ayat, dan kata yaqilun 22 ayat. Jadi jumlahnya 49 term yang membicarakan tentang akal dalam Al-Quran. Nah, term-term tersebut membicarakan tentang apa? Secara sederhana membicarakan tentang 7 hal ini yang menjadi landasan Qurani dalam metodologi dakwah. Yang pertama adalah eksistensi dan fungsionalisasi akal. Yang pertama adalah bukti eksistensi ataupun keberadaan akal. Bukannya eksistensi, tapi fungsionalisasi akal. Artinya proses memfungsikan akal Anda. Jadi, dalam menggunakan metode dakwah itu harus berdasarkan eksistensi dan fungsionalisasi akal. Harus menggunakan akal Anda, harus difungsikan akal Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berpikir itu juga termasuk kegiatan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikir itu bukan hanya kerja otak, tapi merupakan proses ataupun kegiatan bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda. Lalu yang ketiga, Al-Quran mengecam orang-orang yang taklid. Jadi ketika Anda menggunakan metode dakwah, itu jangan sampai taklid. Jangan sampai Anda menyerap semua informasi lalu Anda sampaikan. Ada proses filterisasi, ada proses misalnya Anda memfilter informasi-informasi yang Anda dapatkan. Dalam Al-Quran pun mengecam orang-orang yang melakukan taklid buta. Maka harus memfilter informasi yang ada. Bagaimana cara memfilternya akan dijelaskan dalam landasan berikutnya. Lalu yang keempat itu adalah kemuliaan orang-orang yang berilmu. Di Al-Quran pun menyebutkan bahwa Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Maka penuhilah diri Anda dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima adalah kemajuan budaya suatu bangsa dapat ditentukan oleh kemajuan berpikirnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa majunya suatu budaya ataupun suatu bangsa itu dapat ditentukan melalui kemajuan berpikirnya. Jadi kalau ada suatu bangsa yang tidak maju, maka bisa dipastikan bahwa tidak berpikir secara maju. Itu secara sederhana. Ini berdasarkan landasan Quran. Lalu yang keempat, yang keenam, itu adalah metode dakwah itu harus berdasarkan metode berpikir yang benar, yang akan menuntun ke arah yang benar dan menegakkan kebenaran yang sebenarnya. Jadi metode dakwah yang harus Anda lakukan itu harus dengan metode berpikir yang benar. Bagaimana cara metode berpikir benar? Silakan Anda tonton di video-video sebelumnya yang saya menjelaskan tentang ilmu mantik. Bahwa ilmu mantik adalah ilmu ataupun kaidah-kaidah berpikir yang benar dalam Islam. Nah, dengan metode berpikir yang benar, maka akan menuntun Anda ke arah yang benar dan menegakkan kebenaran yang sebenarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus juga mengetahui mekanisme proses kerja akal dalam berpikir. Ini juga sudah saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya. Silakan Anda tonton video-video saya yang sebelumnya. Lalu kemudian landasan kedua itu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah at-taharrur min quyud al-urf wala tahallus an aqalut taqlid.
Yaitu artinya adalah membebaskan pikiran dari taklid dengan menggunakan kebebasan pikir yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, atau lebih kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah membebaskan pikiran Anda dari taklid yang tadi, taklid buta. Ini bahaya taklid buta sudah digambarkan. Ketika satu terjerumus, maka semua sampai ke belakang ke sini akan terjerumus ke dalam kesalahan. Dengan cara apa, Pak? Dengan menggunakan kebebasan berpikir. Tapi kebebasan berpikir ini sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Makanya disebut sebagai metode ilmiah. Lalu yang kedua, landasan filosofis di sini adalah at-ta'amul wal musyahadah. At-ta'amul wal musyahadah ini adalah ada dua langkah. Yang pertama adalah langkah meditasi. Bukan meditasi di gunung ataupun meditasi di tempat-tempat keramat, bukan. Tapi Anda melakukan perenungan terhadap informasi-informasi yang Anda dapat. Itu dengan menggunakan langkah meditasi. Anda merenungkan, setelah Anda merenungkan, lalu kemudian Anda melakukan langkah yang kedua, yaitu pencarian bukti, atau misalnya dengan data yang empirik. Anda mencari bukti, yang kedua misalnya berdasarkan data yang itu adalah landasan filosofis yang kedua, ta'amul wal musyahadah. Lalu yang ketiga, ada yang dinamakan dengan al-las wal muwajanah wal istiqrah. Nah, langkah yang ketiga ini ada juga 3 langkah. Yang pertama langkah analisis, kemudian mempertimbangkan, dan yang ketiga adalah induksi. Kegiatan penalaran dengan pedoman yang berdasarkan prinsip-prinsip penalaran tersebut dalam proses menemukan kebenaran ini berdasarkan dari data-data empirik yang ditemukan. Jadi apa? Itu langkah analisis, pertimbangan, induksi yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan proses-proses penalaran yang benar. Bagaimana Pak proses-proses penalaran yang benar itu? Bisa juga Anda saksikan dalam video-video saya sebelumnya. Jadi ada langkah analisis. Bagaimana menganalisis Pak? Bagaimana proses pertimbangan dan bagaimana langkah induksi? Itu sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya. Jadi silakan tonton video saya sebelumnya. Lalu yang terakhir, landasan yang terakhir itu adalah dinamakan sebagai al-hukm mabni a'lal dalil wal burhan. Dia adalah langkah membuat keputusan ilmiah yang didasarkan argumen atau bukti. Jadi langkah yang terakhir ini, Anda sudah membuat keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah itu harus berdasarkan 2 hal. Yang pertama argumentasi, yang kedua adalah bukti ilmiah. Argumen yang kuat tanpa bukti yang kuat itu tidak dapat disangsikan kebenarannya. Ataupun misalnya Anda punya bukti ilmiah yang kuat, tapi tidak mempunyai argumentasi yang kuat, maka bisa saja dipatahkan kebenaran yang Anda yakini. Maka harus mempunyai 2 hal ini, harus punya argumentasi dan bukti ilmiah. Itu adalah bagaimana metodologi dakwah secara landasan filosofis. Dan yang terakhir adalah berdasarkan landasan sosiologis. Karena dakwah itu bicara tentang umat, dan umat itu bicaranya tentang orang banyak, dan ilmu yang bicara tentang orang banyak itu adalah ilmu sosial, dan ilmu adalah sosiologis. Maka kita harus menggunakan landasan sosiologis dalam. Nah, bagaimana Pak landasan sosiologis dalam metodologi dakwah itu? Yang pertama adalah metode dakwah itu harus menjawab problematika umat. Harus menjawab problematika umat, jangan misalnya memperkeruh ataupun menambah problematika. Jadi jangan sampai metode dakwah yang kepala itu menambah problematika umat, tapi harus menjawab segala problematika umat. Lalu yang kedua, karena dakwah sebagai kebutuhan manusia. Dan kebutuhan apa yang dimaksudkan? Itu kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebutuhan ataupun dakwah sebagai kebutuhan manusia pun sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Silakan tonton video saya sebelumnya. Nah, kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah itu bagaimana? Yang pertama adalah menentukan keyakinan manusia kepada Allah. Di dalam metode dakwah yang saya lakukan itu harus benar-benar menentukan keyakinan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Anda menggunakan metode dakwah justru misalnya bukan menambah yakin, tapi misalnya tambah meragu-meragu. Jangan. Tapi justru metode dakwah yang Anda lakukan itu harus membuat orang yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membimbing manusia yang senantiasa fluktuatif.
Jadi kebutuhan manusia itu, karena tadi manusia secara fitrahnya itu, keimanan itu fluktuatif, naik turun. Maka Anda harus membimbing keimanan itu dengan kuat, karena keimanan itu senantiasa fluktuatif. Dengan cara apa? Dengan menuntut akal ya, dalam mencari dan menjalankan. Jadi akal Anda itu dituntut untuk mencari dan menjalankan. Itu kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, metode dakwah itu harus menyelamatkan umat manusia. Jadi bukan menjerumuskan umat manusia. Dan proses penyelamatan umat manusia ini adalah sebagai realisasi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bukti dari realisasi Islam itu salah satunya adalah dengan menyelamatkan umat manusia. Proses penyelamatan umat manusia itu harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Islam memberikan rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang Islam, untuk orang-orang yang lainnya, untuk orang yang berkeyakinan yang lain. Dan bahkan bukan hanya untuk orang, untuk semesta alam, untuk segala sesuatu makhluk hidup yang ada di alam. Lalu yang terakhir, metode dakwah tidak hanya bersifat secara teoritis, tapi harus dilakukan sebagai sosiologis praktis. Artinya nilai-nilai sosialnya harus dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari ini dakwah merupakan jawaban atas berbagai kebutuhan manusia yang tadi. Maka dakwah itu harus menjawab kebutuhan manusia, baik secara material maupun spiritual. Misalnya yang material itu sandang, pangan, papan. Misalnya. Yang pangan misalnya, tidak hanya badan Anda yang dikasih makan, tapi hati dan spiritual Anda harus dikasih makan. Tidak hanya badan Anda yang membutuhkan pakaian, tapi hati dan jiwa Anda itu membutuhkan pakaian. Harus dihijab. Misalnya tidak hanya Anda yang membutuhkan tempat berlindung ataupun rumah, hati dan jiwa Anda pun sama membutuhkan rumah untuk berlindung. Itu secara sederhana bagaimana landasan sosiologis dalam metodologi dakwah. Saya rasa itu saja ketiga landasan tersebut yang harus diperhatikan dalam metodologi dakwah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.